Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Triputra dengan NIM 2023-14059. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan dalam ketenaga listrikan, di mana di sini berjudul analisis AI dalam smart grid PLN, di mana kita ditugaskan untuk menelaah arsitektur smart grid, smart meter, sistem network, dan peran kecerdasan buatan dalam transformasi sistem ketenaga listrikan. Nah, apa itu smart grid? Di mana smart grid sendiri adalah jaringan listrik generasi berikutnya yang mengintegrasikan teknologi digital, komunikasi dua arah, sensor cerdas, dan kecerdasan buatan ke dalam sistem. Mengapa PLN membangunnya? Nah, di sini untuk mengantisipasi penetrasi VRE yang masif, dibutuhkan sistem yang mampu memprediksi dan merespons fluktuasi secara cepat dan akurat, di mana aliran dua arah, di mana energi dan informasi mengalir dari pembangkit ke konsumen dan sebaliknya. Kemudian ada self healing, di mana deteksi dan pemulihan gangguan otomatis tanpa intervensi manual. Terus ada prediktif, di mana berbasis AI untuk meramal beban, mencegah kerusakan, dan mengoptimalkan operasi. Nah, kemudian ada 4 komponen utama smart grid, di mana ada smart power plant, smart transmission, smart distribution, dan smart control system. Di mana smart power plant sendiri di sini ada 3 poin, di mana poin pertama itu pengawasan otomatis plus fraud pattern recognition. Kemudian poin kedua ada pemantauan emisi lingkungan real time. Kemudian poin ketiga penyimpanan energi skala besar untuk buffer beban. Nah, di sini ada smart transmission, di mana ada 2 poin, di mana poin pertama itu ada penyesuaian pasokan transmisi berbasis permintaan aktual secara dinamis. Nah, poin kedua di mana ada pemantauan keamanan jalur otomatis plus deteksi vegetasi pengganggu. Kemudian ada smart distribution, di mana di sini ada 3 poin, di mana poin pertama itu ada identifikasi anomali peralatan sebelum rusak. Poin kedua, distribusi berbasis permintaan real time. Poin ketiga ada manajemen pemeliharaan berbasis data historis. Kemudian ada poin terakhir, di mana ada smart control system, di mana memiliki 4 poin. 4 poin yaitu pemantauan konsumsi energi komparatif seluruh jaringan. Terus poin kedua, sistem manajemen gangguan otomatis. Poin kedua dan ketiga. Kemudian ada smart meter system network, di mana field FAN atau Field Area Network, jaringan yang menghubungkan smart meter di lapangan, rumah, toko, pabrik dengan konsentrator di gardu distribusi. Ini adalah segmen last mile jaringan. Di mana kemudian ada Wide Area Network atau WAN, di mana menghubungkan konsentrator di gardu dengan sistem back-end utility company PLN pusat, menangani pengiriman data dari ribuan konsentrator secara andal. Nah, kemudian di sini ada fungsi utama smart meter, di mana pertama itu ada monitoring konsumsi energi, di mana pengukuran interval 15 menit, bukan hanya total bulanan, analisis pola penggunaan per jam, hari, minggu, tersedia untuk operator dan pelanggan, di mana mempunyai manfaat. Pertama itu ada identifikasi beban puncak secara akurat. Kedua itu mendorong efisiensi energi konsumen. Ketiga itu mendukung program time of house pricing. Kemudian ada sistem billing otomatis, di mana penagihan berbasis data meter aktual, menggantikan estimasi manual yang sering keliru. Mendukung skema prabayar maupun pasca bayar, di mana mempunyai manfaat yaitu eliminasi kesalahan baca meter petugas, remote connect atau disconnect, pemutus jarak jauh. Kemudian real time billing atau nil real time. Kemudian ada deteksi anomali pencurian, di mana algoritma AI menganalisis profil konsumsi untuk mendeteksi pola abnormal yang mengidentifikasi pencurian atau kerusakan peralatan. Manfaatnya itu non-technical losses analysis, bandingkan gardu dan meter. Di mana kemudian ada temperature detection hardware, di mana kemudian yang terakhir ada outage notification otomatis. Nah,
Berikutnya ada smart meter dan smart grid PLN, di mana hubungan konseptual smart meter adalah ujung saraf terdepan dari smart grid. Tampaknya smart grid tidak bisa memiliki visibilitas di tingkat konsumen. Sistem hanya bisa melihat sampai gardu distribusi. Smart meter mengubah setiap titik konsumsi menjadi sensor aktif dalam jaringan cerdas. Kemudian di mana tanpa smart meter dalam smart grid. Di sini ada contoh smart meter tanpa smart grid. Di mana di sini dapat kita lihat tidak ada data konsumsi real time tingkat pelanggan. Kemudian demand respon tidak bisa tepat sasaran. Nah, yang ketiga itu integrasi solar panel rumahan sangat sulit dikelola. Kemudian terakhir perencanaan jaringan hanya reaktif bukan prediktif. Kemudian alur data hingga keputusan. Di mana smart meter mengukur data interval 15 menit dari jutaan pelanggan dikirim via WAN atau WAN melalui PLC, fiber atau 5G ke konsentrator MDMS. Kemudian analitik AI memproses pattern recognition, load forecasting, anomaly detection. Kemudian keputusan operasional, dispatch pembangkit, demand response, pemilihan prediktif. Contoh nyata data 10.000 meter, lonjakan pukul 18, demand respon beban puncak terpangkas. Nah, kemudian ada analisis kritis, di mana tantangan dan teknologi. Tantangan implementasi, di mana keamanan data, smart grid terhubung internet, rentan serangan cyber yang bisa menyebabkan pemadaman massal. Kemudian infrastruktur geografis, 17.000 pulau Indonesia, deployment di daerah terpencil sangat mahal dan kompleks, biaya investasi tinggi, 80 plus juta pelanggan PLN, pengganti meter konvensional butuh investasi masif jangka panjang, interoperabilitas dan SDM, standarisasi protokol antar vendor plus kebutuhan tenaga ahli AI dan cyber security yang masih langka. Peran IoT, mana peran IoT sendiri yaitu menghubungkan jutaan perangkat smart meter, sensor transformator, PMU, membentuk ekosistem data terdistribusi. Contoh sensor suhu transformator, kirim data tiap menit. AI deteksi tren panas. Kemudian jadwalkan maintenance sebelum kerusakan. Nah, kemudian penerapan nyata dan machine learning, di mana studi kasus global itu IDPLN Indonesia. Sejak 2018, PLN mengulirkan AMI di Jawa, Bali. Smart meter PLN menggunakan teknologi PLC dan GPRS 4G dengan sistem MDS terpusat. Kemudian program demand respon berbasis AI berhasil mengurangi beban puncak hingga 1000 MW selama gelombang panas ekstrim, menghindari pemadaman bergilir. Kemudian jaringan China State Grid, di mana jaringan terbesar dunia yang AI memprediksi permintaan nasional dengan akurasi 98%, mengoptimalkan pembangkitan dari ribuan PLTS dan PLTB. Mana model smart grid plus smart meter plus ML, di mana model prediksi beban algoritma LSTM long short term memory dilatih menggunakan data historis konsumsi dari jutaan smart meter dikombinasikan dengan variabel eksternal, input data meter, suhu udara, hari kerja atau libur plus event khusus, jadwal dispatch pembangkit optimal, hemat BBM plus turunkan emisi karbon. Nah, di sini ada kesimpulan utama di mana peran smart meter. Peran smart meter sendiri adalah sensor cerdas terdepan yang memberikan data granular real time ke seluruh ekosistem smart grid. Ia mentransformasikan setiap titik konsumsi dari titik pasif menjadi node aktif dalam jaringan cerdas. Tanpa smart meter, smart grid kehilangan mata dan telinga di tingkat pelanggan. Kemudian pentingnya smart grid. Smart grid adalah keniscayaan transisi energi, mengakomodasikan EBT yang intermittent, mendukung kendaraan listrik, dan mengintegrasikan prosumer dalam sistem kelistrikan yang semakin kompleks. Bagi PLN, Smart Grid adalah tulang punggung transformasi digital untuk perusahaan energi kelas dunia. Kemudian ada AI sebagai enable. AI dan ML mengubah data mentah dari jutaan smart meter menjadi wawasan ekonomi
dari prediksi beban, deteksi pencurian hingga optimasi dispatch pembangkit secara otomatis. Nah, terima kasih, sekian dari saya, di mana lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.